Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Putri Salma Maharani, NPM 221601101144. Di sini saya akan membahas tentang teori dan konsep integritas sosial masyarakat Indonesia. Studi Sosiologi dan Integritas Sosial, Randall Collins 1975. Pakar sosiologi Amerika Serikat mengatakan bahwa pertanyaan mendasar sosiologi bukanlah mengapa masyarakat terbentuk, tetapi setelah terbentuk apa yang membuat orang-orang tetap terikat di dalamnya. Sehingga hal ini integrasi sosial dalam studi sosiologi. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnik berasal dari nenek moyang yang sama. Masyarakat Indonesia bisa bersatu. Terbentuknya masyarakat Indonesia, terbentuknya negara adalah keabsahan secara politis dan secara sosiologis. Suryadinata menjelaskan bahwa ada dua tipe bangsa, yaitu etnik nation yang berasal dari suatu kelompok etnik dan sosial nation yang berasal dari beragam kelompok etnik. Ikatan primordial antara kelompok agama dan etnisitas bisa dipersatukan oleh rasa nasionalisme. Dan kondisi ekonomi tidak mengecewakan terhadap bangsa dan negara. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah doktrin politik yang paling sukses di bumi ini. Pada masa revolusi Perancis, BIS mencatat hanya ada 20 negara bangsa, sedang di bagian lain di dunia hanya ada kerajaan-kerajaan kecil atau daerah tak bertuan. Konsep nationalizing state, negara yang berusaha membujuk warganya untuk merasa menjadi suatu nasional. Bangsa seperti ini pada dasarnya tidak berasal dari suatu satuan masyarakat yang homogen. Strategi pemerintah dalam nasionalisme. Kebijakan akulturatif, strategi yang memaksa semua unsur identitas menggabungkan diri pada suatu identitas dominan. Pendekatan asimilatif, memberikan kebebasan. Teori sosiologi tentang masyarakat Indonesia. 1. Teori masyarakat majemuk dan teori masyarakat dualistik. Teori masyarakat majemuk seringkali menarik perhatian karena dikaitkan dengan masalah konflik antara kelompok maupun disintegritas sosial. Teori masyarakat ada 4 mengabarkan masyarakat majemuk, ada 4 macam. Kemajemukan ideologis, kemajemukan politis, kemajemukan kultural, kemajemukan struktural. Teori masyarakat dualistik. J.H. Bock menemukan perbedaan sistem dan mentalitas ekonomi antara dua peradaban yang hidup dalam masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Sistem kapitalis berdasarkan asas: 1. Kebutuhan ekonomi yang terbatas. 2. Memiliki rasionalitas ekonomi yang tinggi berdasarkan pada keuntungan dan pemasukan modal. 3. Memiliki perorganisasian yang kompleks dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kesimpulan: pengakuan dan dukungan modal dari rakyatnya. Masyarakat mengakui, mendambakan, dan membayangkan nilai kesatuan dan cita-cita sebagai suatu bangsa tetap hidup dalam alam budaya masyarakat Indonesia yang menjemukkan, dan sejauh mana kita berusaha memeliharanya. Sekian penjabaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.